Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Murdi, peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Hamzan Wadi dengan nomor peserta 2015 0069 8259 akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar melalui video pembelajaran dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berdiri beri salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana biasanya, tapi sebelum itu kita harus berdoa dulu ya. Nah, ayo berkeras. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Dia azan. Kenapa dia tidak hadir? Azan. Ya, sakit giginya. Ya, baiklah anak-anak. Sebelum kita ke materi inti, kita akan bernyanyi lebih dulu ya. Menyanyikan lagu Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Itu adalah lagu kebangsaan kita, yaitu bangsa Indonesia. Itulah lagu Indonesia Raya. Jadi kita harus bisa ya menanamkan dalam jiwa kita. Salah satu cara kita untuk menanamkan rasa
kepedulian kita, rasa cinta kita kepada bangsa dan negara adalah selalu memperjuangkan diri kita untuk terutama dalam pendidikan, ya anak-anak ya. Nah, kita harus berjuang sampai kita selesai dalam pendidikan ini. Nah, dulu para pejuang kita berjuang dengan segala tenaga, segala pikiran, segala tumpah darah, berjuang untuk melawan penjajah dalam memperjuangkan negara kita Republik Indonesia ini. Nah, kita sekarang sebagai anak-anak bangsa yang tumbuh dan berkembang harus berjuang melalui pendidikan ini, ya. Nah, baiklah anak-anak, pelajaran untuk belajar kali ini, kemarin kita sudah mempelajari apa? Apa yang pelajari kita? Tentang melestarikan tumbuh-tumbuhan. Nah, ada yang ingat bagaimana cara melestarikan tumbuh-tumbuhan? Ada bagaimana? Menanam kembali biji dari tumbuh-tumbuhan tersebut, ya. Nah, sekarang pelajaran kita yaitu pelajaran kita sekarang bagian tumbuh-tumbuhan. Nah, bagian-bagian tumbuh-tumbuhan itu apa guru sudah siapkan. Nah, ini adalah gambar, ya. Gambar tentang bagian-bagian tumbuh-tumbuhan. Apa bagian-bagian tumbuh-tumbuhan itu? Bagian-bagian tumbuh-tumbuhan. Nah, bagian-bagian tumbuh-tumbuhan ini adalah memiliki fungsi, ya. Nah, akar fungsinya apa? Ya. Fungsi apa? Apa fungsinya akar? Menyerap air dan makanan dari dalam tanah, ya. Jadi akar inilah yang akan kita pelajari sekarang. Pak Guru akan membagikan tentang bagian-bagian tumbuh-tumbuhan ini. Ya. Sekarang Pak Guru akan membagikan lembar kerja. Nah, tapi sebelum itu kalian harus bagi kelompok dulu, ya. Bagi kelompok. Nah, ini akan dibahas di dalam kelompok nanti. Apa fungsi akar, apa fungsi batang, ya, apa fungsi buah, fungsi bunga, fungsi daun. Nah, nanti ini yang akan dikerjakan di dalam kelompok itu, ya. Nah, inilah yang akan kalian amati. Pak Guru akan kasih lembar kerja, tapi sebelum itu kalian harus bagi kelompoknya dulu, ya, seperti yang sudah kita lakukan. Ayo, bagi kelompoknya. Sebagai bahan bacaannya, ya, untuk bisa mengetahui bagian-bagian akar, untuk mengetahui
manfaat dan fungsi daun, fungsi akar, fungsi batang, fungsi buah ya. Nah, di situ kalian sudah jadi? Ya, sekarang ya kalau sudah jadi, setiap kelompok akan mempresentasikan, membacakan hasil di depan ya, di depan teman-temannya, supaya nanti bisa ditanggapi oleh teman-teman yang lain, oleh kelompok yang lain ya, ditanggapi ya. Mohon coba Nina, ayo presentasi dulu di depan kelas, baca hasilnya. Nah, dari peta konsep yang dikerjakan tadi, kalian harus membacakan hasilnya. Akan ada Yang lebih besar, Nina. tumbuhannya tertanam di dalam tanah. Batang merah merupakan tumbuhan yang demikian dari akar ke daun. Daun merupakan salah satu bagian dari tumbuhan yang sangat penting. Ada daun Ya, bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk teman Nina. Nah, sekarang Nina sudah menyampaikan hasilnya. Ya, menyampaikan hasil presentasi dari peta konsep yang sudah dia buat. Nah, sekarang kelompok yang lain. Ayo, Nina boleh duduk. Coba. Ya, coba Feby. Feby. Nah, sekarang Feby akan menyampaikan hasil hasil kerjaannya, hasil kerja kelompoknya melalui presentasi ini ya.
Nah, ini adalah hasil kerjaan Baby. Peta konsepnya sudah bagus ini. Ayo, mulai Baby. Mengembangkan tumbuhan air dan mineral dari akar ke daun. Kandungan zat klorofil sebagai alat perkembangan bilik. Melindungi bibit penyimpangan makanan. Mengokohkan tumbuhan air dan mineral dari akar ke daun. Kandungan zat klorofil sebagai alat perkembangan biak. Melindungi bibit penyimpangan makanan. Ya, bagus. Ya, tepuk tangan untuk Baby. Ya, bagus. Nah, Baby sudah menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Sekarang Umam coba. Umam. Ya, Baby boleh duduk. Fungsi akar tumbuhan: mengokohkan tumbuhan, menyerap air dan garam mineral, menyimpan cadangan makanan, membantu penyerap oksigen di udara. Fungsi daun tumbuhan tempat berlangsungnya fotosintesis sebagai alat pernapasan, sebagai alat perkembangan jiwa, ini adalah hasil dari Umam. Ya, Umam boleh tempat. Ya, biar dulu. Ya. Nah, bagus. Ya. Nah, kalian sudah menyelesaikan tugas dalam hal ini untuk membuat peta konsep tentang bagian-bagian tumbuh-tumbuhan, yaitu tentang akar, daun, dan buah. Batang, daun, buah, apa juga? batang. Nah, ini kan ada akar, ada batang, ada daun, ada buah, ada buah. Nah, masing-masing ini, bagian-bagian ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang akar fungsinya adalah bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Kalau tumbuh-tumbuhan ini, ya. Kalau akar itu adalah bagian dalam tumbuh-tumbuhan yang berada di dalam tanah. Nah, ini adalah fungsinya untuk apa tadi? Untuk menyerap air dalam tanah dan zat mineral, ya. Nah, begitu juga dengan batang. Nah, fungsi batang adalah apa? Ya, tempat menyimpan makanan. Ya, salah satunya adalah tempat menyimpan makanan. Nah, terus ada yang lain? Ada yang tahu apa fungsi batang? Ya. Ya, tempat menyimpan makanan. Sudah bisa. Sama-sama lain tadi. Ya, nah. Tempat apa juga? Ya, tugasnya silakan dikumpulkan dulu. Ya.
lembar evaluasi untuk mengetahui apakah pelajaran kita ini tercapai apa tidak. Nah, jadi Pak Guru akan memberikan secara individu sekarang, ya, secara individu akan dikerjakan secara individu, tidak berkelompok lagi, ya. Ini untuk menjawab secara individu, ya, secara mesa-mesa, secara sendiri-sendiri. Nah, tidak usah bisa. Coba buka, ya, mana saudaranya? Apa ya, fungsi. Tulis, ya. Bagaimana apa yang dipelajari tadi, untuk mengetahui, jangan hanya ketua kelompoknya saja yang tahu, ya. Kamu harus bisa mencatat di sini sekarang, menulis dari apa fungsi akar yang tadi, fungsi batang, fungsi daun, fungsi bunga, dan fungsi buah. Nah, ini dikerjakan secara individu, ya, secara sendiri-sendiri. Ayo, mana pulpennya? Fadil. Nah, ayo. Ya. Ayo, tulis. Nah. Ayo anak-anak, kumpulkan tugasnya. Tugas mandirinya tuh. Ayo. Nah, tugas mandirinya ini Pak Guru akan menilai apakah hasil kita pada pagi hari ini tercapai sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, alhamdulillah anak-anak sudah paham, ya, sudah mulai paham tentang apa itu tumbuh-tumbuhan dan mana bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Kita perhatikan dulu, ya, anak. Nah, jadi setelah kita tahu, Adil, ya, setelah kita tahu, ya, setelah kita belajar pada hari ini, kita tahu, ya, jadi kita tahu tumbuh-tumbuhan itu adalah salah satu makhluk hidup, ya, salah satu makhluk hidup, ya. Benar, adalah salah satu makhluk hidup yang memiliki apa? Akar, masing-masing bagian-bagian tumbuh-tumbuhan ini ada banyak yang perlu kita ketahui dari tumbuh-tumbuhan. Seperti akar misalnya, akar itu ada dua macam, yaitu akar apa namanya? Akar tunggang dan akar serabut. Nah, batang juga begitu. Batang ada batang apa? Ada batang yang berair, ada batang yang kering, keras, ya.
Nah, jadi itulah yang akan kita pelajari nanti ya, untuk melanjutkan dari pelajaran kita ya, hari ini. Begitu juga daun, akar ada yang ke dalam tanah, ada yang di luar tanah. Seperti apa contohnya akar yang di luar, yang memiliki akar di luar? Apa Dina? Ada tumbuhan naga. Nah, itu contoh, salah satu contoh tumbuhan yang memiliki akar di luar adalah tumbuhan naga. Naga juga memiliki akar di dalam tanah juga, ya, memiliki akar juga di dalam tanah. Nah, di samping itu dia memiliki akar yang menempel sebagai alat penguat dia ke menempel. Dia memiliki akar di luar yang menempel di tumbuhan lain, ya. Ada misalnya ada di kayu, ya, ada dibuatkan tempat menempel akar daripada naga itu. Nah, jadi kita fokus pada pelajaran hari ini, kita sudah mengetahui ya daripada fungsi-fungsi akar. Nah, besok ya kita akan mempelajari tentang apa? Nah, tentang bagaimana melestarikan tumbuh-tumbuhan dengan menanamnya kembali. Besok kita akan praktik juga bagaimana cara menanam tumbuh-tumbuhan itu. Nah, ya, kita akan membawa satu biji, ya. Besok kita akan membawa satu biji dan satu pot. Nah, kita tanam nanti di dalam pot itu biji. Nah, itu dari itu kita akan membuktikan bagaimana cara melestarikan tumbuh-tumbuhan dan memeliharanya bagaimana, ya. Kita harus siram. Nah, itulah yang akan kita pelajari nanti, ya. Nah, itu sebagai bahan pelajaran yang akan kita laksanakan. Nah, sekarang sudah kita mengetahui fungsi-fungsi bagian-bagian daripada tumbuh-tumbuhan. Ya, anak-anak ya? Ya, sudah paham ini? Paham? Nah, ada yang bertanya? Ada yang belum paham? Siapa yang bertanya? Ayo. Sudah jelas, kita akan tutup pelajaran kita hari ini dengan kita sama-sama berdoa. Baik, ayo, ketua kelas, wakili teman-temannya untuk berdoa. Ya, berdoa. Sekarang boleh ya.